pernyataan PDIP kali ini benar-benar merendahkan dan menyakiti warga Jawa Tengah. Baru-baru ini Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif, menyatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan parcok. Dan saya melihat pernyataan ini benar-benar merendahkan, menghina warga Jawa Tengah. Seolah-olah seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih itu semuanya gila bansos. Itu semuanya bisa disuap oleh yang namanya bansos. Bisa dibeli suaranya. Dan dianggap juga warga Jawa Tengah seolah-olah mentalnya mental miskin, butuh bansos. Tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Jawa Tengah. Ya memang kita akui bersama, money politik, kekuatan logistik itu ada dan semua calon itu melaksanakannya. Termasuk di Pilpres, di Pileg ada semua. Bahkan di PDIP itu luar biasa juga. Nah, tuduhan-tuduhan ini memang dilakukan biasanya oleh pihak-pihak yang kalah dan yang tidak mau secara ikhlas, secara jujur mengakuinya. Ini juga aneh PDIP. Sementara di Jakarta, PDIP menang, tidak ada koar-koar tentang bansos dan lain sebagainya. Tetapi di daerah-daerah yang kalah, PDIP koar-koar begitu kritis. Ini ada permainan bansos, ada permainan intimidasi, ada pengaruh kekuasaan yang luar biasa, ada gerakan aparat kepolisian. Begitu seterusnya narasi-narasi mereka. Selalu gak menerima kekalahan, menuduh yang menang, selalu melakukan kecurangan. Dan sebenarnya kalau kita mau kritis juga, apakah iya Jawa Tengah itu menjadi kandang banteng? Padahal suara di Jawa Tengah mungkin kalau kita kalkulasi mentok-mentoknya itu di 40% itu suara merah di Jawa Tengah. Artinya kalau disebut kandang banteng itu ya harusnya di atas 50%, bahkan bisa 90% itu dinamakan kandang banteng. Mungkin kita mengerucut ke kota yang lebih kecil, ke daerah yang lebih kecil yang dianggap itu basis merah, basis PDIP, kandang banteng betul-betul. Solo itu juga di sana jago PDIP kalah. Itulah yang terjadi. Memang sekarang ada gerakan untuk no banteng, no PDIP. Mungkin kita akan melihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bisa jadi PDIP akan menjadi partai gurem, partai kecil yang hanya dihuni oleh orang-orang yang begitu fanatik terhadap Bung Karno dan keturunannya. Dan katanya juga sekarang ini Jakarta menjadi kandang banteng. Saya yakin nanti warga Jakarta banyak yang protes, ya. Silakan saja mengklaim Jakarta sekarang sudah merah, sudah menjadi kandang banteng. Kita lihat saja reaksi warga Jakarta yang memang sangat-sangat cerdas. Bagaimana juga nanti perasaan anak-anak Abah, ya. Warga PKS, coba kita lihat responnya seperti apa nih. Jakarta sekarang menjadi kandang banteng hanya karena Pramono Anung menang di sana. Memang di Pilkada 2024 ini begitu menyakitkan bagi PDIP. Di daerah-daerah dengan suara banyak yang itu dianggap basisnya PDIP, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, itu PDIP ambruk, terkapar. Kecuali Jakarta, itu pun Jakarta juga masih cemas juga, 1 putaran atau 2 putaran. Angkanya mepet begitu. Nah, saya melihat juga faktor Jakarta, faktor Pramono Anung yang dekat juga dengan Pak Jokowi. Dan Pak Pramono Anung ini menggunakan strategi kampanye politik itu menanggalkan baju partai, baju PDIP merah itu ditinggalkan. Dia lebih banyak merangkul tokoh-tokoh kunci yang ada di Jakarta. Termasuk juga gak terlalu mau frontal menyerang Pak Jokowi, karena ingin Pramono Anung hubungannya baik-baik saja dengan Pak Jokowi.
Nah, jadi ya boleh dibilang PDIP bangga di Jakarta, tapi ya nggak bangga-bangga amat. Karena Pramono Anung statusnya ini petugasnya Megawati atau petugasnya Pak Jokowi. Oke ya, saya akan membaca komentar-komentar dari para warga Jawa Tengah atau mungkin netizen yang lain ya. Ini saya cari di channel Kompas TV yang dianggap independen. Bahkan saya melihat narasi-narasi Kompas TV itu cenderung pro PDIP, termasuk ketika mengetengahkan hasil survei ya. Maka ini saya akan membaca komentar dari para netizen di channel Kompas. Ini judulnya adalah PDIP Jateng bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos dan parcok. Oke, saya akan baca komentar satu persatu ya. Nih, saya orang Jawa Tengah tidak setuju dibilang kandang bansos. Itu pelecehan terhadap masyarakat. Wow, buset dah. Tempat tinggal gue dibilang kandang bansos dan parcok. Dah gila ini PDIP. Kalau sampai besok nggak minta maaf, ini orang fix DPR dan DPRD-nya nggak akan gue pilih lagi. Udah dipilih malah menghina warga Jawa Tengah. Emang biadab ini partai nggak tahu terima kasih. Saya orang Jateng tidak menerima bansos, tetapi tetap pilih nomor 2. Hati nurani yang paling utama. Arogansi itu menghancurkan, kata orang bijak seperti itu. Saya aja dikasih duit sama orang PDI 100.000, tetapi tetap saya coblos Pak Lutfi. Hati tidak bisa dibohongi. Giliran kalah teriak curang paling kencang. Demokrasi rusaklah. Giliran menang beda cerita. Polisi harus bergerak. Gas orang-orang penebar fitnah rakyat. Dia bikin gaduh masyarakat. Kata PDIP, Pak Mulyono hilang pengaruhnya di Jawa Tengah. Kok sekarang nyalahin orang yang gak ada pengaruhnya? Kocak nih PDIP. Jiwa satria kalau bisa mengakui kekalahan. Polisi dituduh partai, masyarakat Jawa Tengah dituduh penadah bansos. Semakin kacau PDI ini. Dengan kata-katamu seperti ini, masyarakat semakin menjauhi partai Anda. Paham? Suka menuduh tanpa bukti banteng. Saya sebagai warga Jawa Tengah dan mantan anggota banteng saat ini sudah tidak banteng lagi. Maaf. Parcok, partai coklat, dengan kata lain adalah polisi. PDIP ngomong begitu karena jagonya kalah, sehingga menuduh ada parcok tersebut. Sekarang kita lihat di Indramayu, kalau memang ada parcok bisa memenangkan seseorang menjadi kepala daerah, tentunya Nina Agustina yang notabene anaknya Dai Bakhtiar mantan Kapolri bisa menang. Toh Nina juga kalah. Intinya jika PDIP kalah pasti dan selalu keluarkan narasi seperti itu. Kecurangan, intimidasi dan sebagainya. Jagonya di Jakarta menang, kok nggak teriak bahwa yang menang curang? Atau di mana jago PDIP menang, kok tidak mempermasalahkan adanya kecurangan? Tapi yang selalu diteriaki terjadi kecurangan hanya bila jago PDIP kalah. Kita sebagai masyarakat harus menjadi lebih cerdas bila mendengar ocehan PDIP. Jangan mengatasnamakan masyarakat lah kalau kalah, target nggak tercapai. Saya warga masyarakat Jawa Tengah datang ke TPS atas kesadaran diri sendiri sebagai bentuk perhatian tentang demokrasi di NKRI tanpa adanya tekanan, intimidasi, bansos maupun serangan fajar. Akui kekalahan dan introspeksi diri kenapa bisa kalah. PDIP nggak pernah mau menerima kekalahan. Legowo dong. Saya bukan orang Jawa Tengah dan tidak juga tinggal di Jawa Tengah. Tapi perasaan saya ikut tidak enak mendengar Jateng jadi kandang bansos. Seolah-olah orang Jawa Tengah harus dikasih bansos dulu biar menentukan pilihannya. Sangat disayangkan sekali statement Bapak ini. Kami sudah bosan dengan omon-omon dari partai ini, Bung. Arogan, sombong. Yang haus kekuasaan itu sebetulnya partai PDIP. Dari dulu partai ini selalu arogan, selalu sombong, selalu menyalahkan, selalu menfitnah. Banyak fakta bukan data lagi, selalu mengatasnamakan rakyat.
selalu mengatasnamakan publik padahal cuma omon-omon, mengada-ada. Saya warga Banten, kami sekarang sudah cerdas Pak, bukan karena ada kecurangan. Kami sudah bosan dipimpin oleh orang-orang munafik dan rakus. Saatnya perubahan. Berani nggak PDIP bilang curang di Jakarta? Jangan ngomongin daerah yang kalah, selalu loh pojokan. Dan lo bilang curang. Sedangkan yang lo menangkan, lo bilang rakyat sudah pintar. Intinya rakyat sudah cerdas. Kalah bilang dicurangi, itu tandanya rakyat sudah cerdas. Terus saja bikin blunder, playing victim, fitnah, hoax. Semoga Bu Mega segera sadar karena sesungguhnya beliau adalah Pancasilais sejati. Oke, luar biasa, banyak sekali komentar-komentar pedas menyerang PDIP. Karena sekali lagi seolah-olah warga Jawa Tengah benar-benar dilecehkan, dihina. Mereka benar-benar jadi mental miskin, mental mengharap bansos untuk suaranya bisa dibeli oleh bansos. Padahal sebenarnya saya juga pernah membuat konten sebelumnya ketika di Pilpres kalah, kemudian sementara di Pileg menang, ya begitu. Karena ketika memilih anggota legislatif PDIP, karena orang ini sudah diberi amplop, sudah diberi bantuan sembako, sehingga milihnya ya calon legislatif dari PDIP. Tetapi kalau digiring untuk memilih presidennya, no Ganjar, tetapi yes Prabowo. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, mungkin di daerah-daerah lain. Sekali lagi ini blunder yang sangat blunder. Statement ini begitu menyakiti warga Jawa Tengah. Kita lihat saja nanti respon dari Deddy Sitorus. Apakah akan meminta maaf warga Jawa Tengah atas pernyataannya bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan kandang parcok.